semua, masih bersama saya Pipit Wahyudi, sahabat kalian yang akan selalu berbagi pengalaman seputar peternakan ayam petelur skala rumahan. Seperti yang kita tahu bahwa usaha telur ayam memiliki prospek yang sangat bagus, karena pada dasarnya telur merupakan salah satu bahan pangan yang cukup tinggi permintaannya di pasaran. Apalagi saat ini mendekati bulan-bulan puasa, mendekati bulan hari raya lebaran. Tentunya harga telur akan naik dan permintaan telur akan meningkat. Ini kesempatan dan ini adalah peluang untuk kalian yang ingin mencoba untuk belajar usaha telur ayam. Lalu berapa sih sebenarnya modal yang harus dikeluarkan ketika kita ingin membuka usaha telur ayam? Pada dasarnya, semua jenis usaha itu membutuhkan modal. Namun, modal yang dibutuhkan dari setiap usaha pastinya akan berbeda-beda. Modal yang dimaksud juga tidak hanya mengenai modal uang saja, namun juga modal yang lain-lainnya. Berikut adalah modal yang harus disiapkan ketika akan membuka usaha telur ayam. Modal uang. Untuk memiliki usaha telur ayam, tidak harus menyediakan uang sampai berjuta-juta. Cukup dengan uang Rp250.000, kita sudah bisa memiliki usaha telur sendiri. Di Kota Pati, bermodalkan uang Rp250.000, kita bisa mendapatkan telur satu peti yang isinya 10 kg. Usahakan dalam membeli telur kita langsung membeli ke peternak. Carilah peternak-peternak rumahan yang dapat mensuplai telur kepada kita. Carilah peternak rumahan karena biasanya peternak rumahan memperbolehkan kita membeli telur-telurnya dengan jumlah yang tidak harus banyak. Dan tentunya telur dari peternakan itu fresh dan harganya lebih murah. Sebagai pendatang baru di usaha telur ayam, kita cukup membeli satu peti terlebih dahulu. Kemudian kita jual lagi, kita tawarkan ke tetangga-tetangga kita, teman-teman kantor, atau ke warung-warung. Tidak perlu kita menyewa tempat usaha, cukup di rumah kita sendiri saja. Kita itu sekarang hidup di teknologi yang serba canggih. Banyak kemudahan-kemudahan untuk kita mempromosikan usaha kita. Jadi yang terpenting itu adalah kita mampu menjual telur dan mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Dari satu peti ini nanti kita jual dan setelah laku kita beli lagi. Terus seperti itu nanti lama-lama dari satu peti menjadi 2 peti, menjadi 3 peti. Dari keuntungan itu lama-lama menjadi banyak. Jadi sebenarnya modal awalnya itu dari satu peti terlebih dahulu. Seiring bertambahnya pelanggan, nanti lama-lama stok kita juga akan bertambah. Jadi jangan kita langsung membeli banyak, sedangkan kita belum tahu bagaimana cara pemasarannya. Dan pelanggan pun kita belum punya. Sedangkan telur itu sendiri memiliki waktu bertahan yang tidak lama. Kita tes dulu kemampuan kita dalam berjualan. Untuk soal modal besar itu belakangan. Nanti jika pelanggan sudah banyak, kita sudah tahu di mana telur-telur ini akan dipasarkan, baru nanti kita berpikir kembali tentang tambahan modal untuk pengembangan usaha kita. Modal 2 lapis. Setelah usaha kita berkembang, pelanggan kita banyak, maka kita harus mempersiapkan modal 2 lapis. Minimal 2 lapis, bagusnya itu 3 lapis. Hal ini sebagai antisipasi kekosongan stok telur kita. Usahakan jangan sampai kosong stok telur kita, karena nanti bisa membuat pelanggan kita kecewa. Jika dirasa stok telur kita tinggal 2 atau 3 kilo, segera kita membeli lagi telur. Modal 2 lapis ini berfungsi untuk menutup modal pertama, yaitu telur 2 atau 3 kilo yang belum terjual. Modal fokus. Fokus di sini yang dimaksud adalah konsisten dengan apa yang saat ini kita miliki. Jangan kita karena beberapa hari jualan telur kurang ramai, lantas melihat orang berjualan usaha lain ramai, kita ikut-ikutan. Melihat orang lain jualan es teh ramai, kita ikut-ikutan jualan es teh. Itu namanya tidak konsisten, tidak fokus.
Usaha itu harus fokus dan konsisten agar kita itu dikenal orang dengan barang jualan kita. Ibarat kata kita itu memiliki brand sendiri, di mana orang ingin membeli telur yang terlintas pikirannya adalah usaha telur kita. Nah, itulah tadi modal-modal yang harus kita siapkan ketika kita ingin membuka usaha telur ayam. Semoga dengan informasi-informasi yang saya berikan bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi di dalam membuka usaha di tahun 2024. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya memohon maaf jika ada salah kata atau informasi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.